ini bukan berada di perusahaan-perusahaan yang mungkin pemodal besar, misalnya kayak Pinjam Go atau kayak UKU, kayak KTA Kilat, itu kan yang pemain-pemain menengah yang sekarang galbay aja dulu. Tunggu sampai 4 Juli kita lihat mana perusahaan-perusahaan yang di merger, mana 15 perusahaan yang diminta sama OJK untuk di merger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita udah ketemu lagi di penghujung minggu ini, di hari Jumat. Kayaknya nggak terasa ya teman-teman ya, udah di hari Jumat aja. Perasaan saya itu dalam satu minggu bikin vlog itu tiga kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Kayaknya udah Jumat aja deh, perasaan baru sedih kemarin bikin vlog. Dan semoga buat teman-teman semuanya yang dalam keadaan berurusan, yang dalam keadaan perjalanan, saya doakan semua segala urusannya lancar sampai dengan selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita akan bahas tentang bulan Juli yang tinggal bentar lagi auto lunas hutang-hutang kamu di pinjol legal yang akan di merger. Wow, ada apa ini ya? Kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang pinjol-pinjol yang akan di merger di bulan Juli bagi mereka yang belum store ke OJK untuk modal usahanya, maka akan di merger, dan buat hutang-hutang kalian yang ada di pinjol-pinjol ini auto lunas. Wow. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang ini. Nah, di sini kita membahas tentang bunga dari pinjol-pinjol yang akan menurun. Wow. Jadi hal ini diminta langsung oleh Ketua API untuk OJK mengkaji ulang lagi dari besaran bunga yang sekarang diberikan oleh pinjol kepada si nasabahnya. Nah, apakah sudah benar sebesar 0,4% per harinya? Jadi, yang dimaksud 0,4% per hari yaitu pinjaman yang masuk ke dalam slik OJK. Artinya apa? Ketika perusahaan memasukkan hutang kalian atau mendaftarkan hutang kalian ke dalam slik OJK, maka bunga yang ditetapkan itu adalah sebesar 0,4%. Makanya kalau kalian temui di aplikasi-aplikasi yang kalian pinjam, apabila bunga per harinya itu lebih dari 0,4%, itu biasanya pinjamannya tidak masuk ke dalam slik. Karena apa? Karena bunganya sudah di luar dari OJK. Coba deh, tapi kalau seandainya pinjaman kalian besar di atas 2 juta atau 5 juta ke atas, itu biasanya masuk ke dalam slik setelah 3 bulan. Dan pada saat masuk ke dalam slik, bunga yang berjalan itu adalah 0,4% per harinya. Nah, yang masuk ke dalam slik ini per 3 bulan, bunga inilah yang benar-benar harus kalian lunaskan. Jadi dari 1, 2, 3, seandainya sudah ada bunga berjalan, itu kalian tidak usah bayarkan, galbaikan dulu. Jadi nanti pada saat dia masuk ke OJK di bulan 4, 5, 6, nah itulah bunga yang sebenarnya yang terjadi dan yang kalian lunaskan ketika sudah masuk ke dalam slik. Gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami dulu mana besaran bunga yang memang harus kalian bayar. Jadi kalau hutang kalian misalnya 1 juta, di bawah 1 juta, berarti biasanya nggak akan masuk slik. Kalian bisa lunaskan dan kalian ikuti bunga yang ada di situ. Kalaupun tidak mau kalian bayarkan, bisa kalian galbaikan dan tidak akan masuk ke dalam slik. Tapi kalau hutangnya sudah di atas dari 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai ke atas 30 sampai puluhan lah ya teman-teman, di luar dari Shopee, nah, itu akan masuk ke dalam slik OJK setelah 3 bulan. Dan bunga yang masuk slik OJK inilah yang bunga sebenarnya yang harus kalian lunaskan. Jadi kalau Shopee pada saat baru awal kalian pinjam itu sudah masuk ke dalam slik OJK. Jadi mau tidak mau besaran bunganya biasanya hampir sama dengan slik OJK. Tapi di luar dari Shopee itu beda. Kecuali es pinjam ya teman-teman ya. Es pinjam kalau baru-baru galbay itu sudah mulai masuk ke dalam slik OJK. Tapi yang sudah kemarin-kemarin galbay, yang udah lama-lama ada 3 bulan 4 bulan itu tidak masuk dalam slik OJK. Jadi aman untuk digalbay. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi menurut berita ini,
Jadi di sini ada sekitar 15 perusahaan yang sampai hari ini belum menyetorkan modal usahanya sebesar 2,5 miliar. Nah, perusahaan-perusahaan ini digadang-gadang sama OJK bahwa apabila sampai tanggal 4 Juli sebentar lagi nih teman-teman ya, sekitar beberapa minggu lagi belum menyetorkan modal usahanya, maka perusahaannya diharapkan untuk memerger perusahaannya menjadi satu antara perusahaan yang sehat dengan perusahaan yang tidak sehat, yang belum bisa menyetorkan modal usahanya sampai tanggal 4 Juli. Nah, buat kalian yang sekarang saat ini bukan berada di perusahaan-perusahaan yang mungkin pemodal besar, misalnya kayak Pinjam Go atau kayak UKU, kayak KTA Kilat, itu kan yang pemain-pemain menengah yang sekarang galbay aja dulu. Tunggu sampai 4 Juli, kita lihat mana perusahaan-perusahaan yang di merger, mana 15 perusahaan yang diminta sama OJK untuk di merger. Dan kalau ada perusahaan yang di merger, otomatis hutang kalian sebagai nasabah akan lunas. Kenapa begitu? Akan lunas jika kalian belum masuk ke dalam slik OJK. Jadi gini perhitungannya teman-teman, pada saat ini kalian galbay, kalian cek belum ada yang masuk ke dalam slik OJK, kalian santai dulu, pertahankan, nggak usah bayar dulu, hadapi saja DC-nya sampai 4 Juli. Kalian lihat, nanti pada saat 4 Juli kalian lihat lagi, nanti akan saya update lagi mana-mana saja perusahaan yang di merger. Kemudian kalian cek slik kalian, kalau tandanya tidak ada yang masuk ke dalam slik nama-nama perusahaan yang di merger, artinya otomatis hutang kalian lunas, nggak usah kalian pikirkan, nggak ada DC-nya. Karena apa? Kalau perusahaannya di merger, kebetulan saya sudah pernah mengalami perusahaannya di merger, itu antara dua perusahaan ini, karyawan yang perusahaannya lemah itu akan finish kontrak dan akan dipilih sama perusahaan yang kuat ini. Akan dipilih mana-mana saja karyawan-karyawannya yang bisa diajak kerjasama dan menjadi karyawan di perusahaan barunya. Dan otomatis segala saham, segala bentuk perhutangan, dan segala bentuk obligasi-obligasi lainnya itu akan mulai diperbaharui. Dan akan mulai menjadi perusahaan baru lagi. Gitu teman-teman ya, walaupun tetap operasionalnya berjalan seperti biasanya, tapi untuk manajemen mulai dari pencatatan keuangannya, mulai dari modal-modal usahanya, mulai dari obligasinya, mulai dari surat hutangnya, mulai dari siapa pemodalnya, itu akan mulai baru lagi. Nah gitu teman-teman ya. Jadi tetap semangat sampai tanggal 4 Juli. Saya harapkan buat teman-teman semoga 15 perusahaan ini tidak bisa menyetorkan modal usahanya dan langsung di merger agar hutang kalian segera lunas. Gitu ya, tetap semangat sampai tanggal 4 Juli. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.